البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita mengambil 3 asar yang dibawakan oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan dorongan untuk kita berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak melakukan kebid'ahan. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Demikian pula dorongan untuk kita berhenti pada perkara-perkara yang para sahabat berhenti padanya. Tidak menerjunkan diri pada permasalahan yang para sahabat tidak membahas-bahasnya. Disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah ada 2 alasan dalam perkataan beliau yang telah kita lewati. Apa itu Badri? Pada kalimat apa? Yaitu fa innahum an ilmin waqafu wa bi basarin nafidhin kaffu wa hum ala kashfiha kanu aqwama bil fadli law kana fiha ahra. Mereka berhenti karena apa? Karena berhenti di atas ilmu, berhenti di atas pemahaman. Dan yang kedua, seandainya pada perkara itu ada keutamaan, maka tentu mereka lebih pantas untuk menyingkapnya. Kemudian yang ketiga, perkataan tabi'in, yaitu Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Perhatikan syarah Syekh Ibnu Utsaimin. Atau ini tabi'in. Min aqwali tabi'in, yaitu dicontohkan satu, yaitu Imam Al-Auza'i rahimahullah. Qala Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr, ini nama beliau. Qala fi taqrib Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr Al-Auza'i, kunyahnya Abu Amr. Zaib Al-Faqih, seorang faqih, thiqatun jalilun min ashabi Ahmad sanah 57 rawalahul jamaah. Yaitu 57, maksudnya apa? 57 setelah 100. Jadi 157. Ini wafatnya beliau. Alaika bi athari man salaf, wajib atasmu untuk mengikuti jejak-jejak para salaf. Wa in rafadaka nas, walaupun manusia menolak.
Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati, jauhi olehmu pemikiran-pemikiran manusia, wa in zakhrafuhu, walaupun mereka menghias-hiasi laka bil qaul, menghias-hiasi perkataan tersebut untukmu dengan ucapan-ucapannya. Qala al-'allama Ibnu Utsaimin 'alaika bi athari man salaf ay ilzam tariqata sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. Maksudnya adalah ilzam tariqata sahabat, tetapilah jalan para sahabat dan tabi'in. Tabi'in yaitu di sini umum, wat tabi'in lahum bi ihsan, maksudnya tetapilah jalan para sahabat serta siapa saja mengikuti mereka dengan baik. Dan mereka itu salaf dari sisi akidah, karena salaf istilah tersebut telah kita lewati maknanya dari sisi zaman, maka itu adalah 3 generasi awal, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Dan di sana ada pengertian salaf dari sisi itu sebagai suatu manhaj, sebagai suatu pemahaman. Nah, yang dikatakan oleh Imam As-Safari rahimahullahu ta'ala, al-muradu bi madhhabis salaf ma kana alaihi sahabatul kiramu ridwanullah alaihim wa a'yanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa immatud din mimman syahida lahu bil imamah. Dan yang dimaksud dengan madhab salaf adalah apa saja yang para sahabat berada di atasnya, demikian pula para tokoh-tokoh tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, dan orang-orang yang mengikuti mereka juga, mengikuti para tabi'in, serta para imam-imam agama ini yang dipersaksikan dengan keimamahannya. Wa urifa idhamu sya'nihi fid din, dan dikenal besarnya kedudukan mereka di dalam agama ini. Wa talaqan nasu kalamahum khalafan an salafin, atau khalafun an salafin, dan manusia menerima, mengambil perkataan mereka dari generasi ke generasi. Duna man rumiya bi bid'ah. Nah ini, jadi bukan maksudnya siapa saja yang masuk generasi di zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in. Karena pada zaman tabi'in ya ada ahlul bid'ah. Di zaman sahabat ada orang-orang munafikin. Di zaman atba'ut tabi'in semakin banyak lagi kebid'ahan-kebid'ahan muncul dibandingkan generasi sebelumnya. Maka yang diinginkan pada 3 generasi itu adalah generasi yang tadi dikenal berjalan di atas kebenaran. Berarti keluar dari itu dunaman rumiya bibid'ah, bukan orang-orang yang tertuduh dengan kebid'ahan. Au syuhira bilaqabin ghairi mardi, atau masyhur dengan laqab yang tidak diridai. Mithlu khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah, seperti orang khawarij, rafidhah, qadariyah, murji'ah, jabriyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karramiyah wa nahwi haula, dan yang semisal dengan mereka-mereka, mimma ya'ti dzikruhum inda ta'dadil firaq, yang akan datang penyebutannya ketika menyebutkan firqah-firqah yang ada. Syahidnya di sini akhwan, Imam Safari ini rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya salaf pengertiannya sebagai suatu manhaj, ya tadi, yaitu suatu jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan
siapa saja mengikuti mereka dengan baik. Sehingga ketika seseorang mengikuti para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang salafi dari sisi manhaj, dari sisi akidah, walaupun bukan salafi dari sisi zaman. Nah, maka dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, innas salafa hum ahlul qurunil mufaddalah. Faman iktafa atharahum wa sara ala manhajihim wa huwas salafi. Salaf yaitu siapa saja yang, atau salaf yaitu mereka-mereka orang-orang yang berada di 3 zaman yang utama, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, 3 generasi utama. Dan siapa saja mengikuti jejak mereka, faman iqtafa atharahum, yang mengikuti jejak para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, wasara ala manhajihim, dan berjalan di atas manhaj mereka, fahuwa salafiyun, maka dia adalah salafi. Wa man khalafahum fi dzalika fahuwa minal khalaf, dan siapa saja menyelisihi salafiyun dalam akidah maupun dalam manhaj, maka dia adalah khalaf. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika diajukan pertanyaan kepada beliau, hal yumkin an takuna salafiyatu fi waqtinal hadir, apakah mungkin untuk menjadi salafi pada waktu kita saat ini? Nah, makna salaf kan generasi pendahulu. Faqala, maka beliau menjawab, na'am wa naqul hiya salafiyatun aqidatan wa illam takun salafiyatan zamana. Na'am, dia bisa dikatakan salafi tapi secara akidah, secara manhaj, jalannya ditempuh, akidahnya akidah salaf, walaupun dia bukan salafi secara zaman. Kenapa? Karena zaman kita zaman mutaakhir. Nah, pemahaman ini penting kawan untuk membungkam sebagian ahli bidah yang mereka mengingkari penisbatan salafi, mengatakan bahwasannya salaf sudah berakhir generasinya, generasi yang awal, 3 generasi awal, generasi sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan terkadang kita menukilkan misalnya Syekhul Islam min ulama'is salaf, termasuk di antara ulama salaf. Maksudnya apa? Ya ulama yang berpemahaman di atas manhaj salaf, bukan maksudnya beliau ulama yang hidup di dekat generasi awal. Baik. Jadi salaf secara manhaj, bukan salaf secara zaman yang diinginkan pada konteks tersebut. Jadi harus kita bisa bedakan penggunaan istilah salaf. Ya, istilah salaf dilihat dari sisi yang khusus, yaitu dari sisi zaman. Kemudian salaf dilihat dari sisi itu sebagai suatu manhaj. Maka kembali ke perkataan Imam Al-Auza'i, alaika bi athari man salaf, dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ilzam tariqatas sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan. Tetapilah jalan para sahabat dan siapa saja mengikuti mereka dengan baik. Siapa saja berjalan di atas jalan para sahabat. Walaupun ulama-ulama tersebut mungkin zamannya sudah di masa tahun ke-600-an, tahun ke-700-an,
sudah keluar dari 3 generasi yang utama. Tapi mereka mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim dalam beragama, maka kita diperintahkan untuk apa? Mengikuti jalan dan bimbingan mereka. Kenapa? Li'annaha mabniyatun 'alal kitabi was sunnah, dikarenakan jalan para salaf tersebut dibangun di atas kitab dan sunnah. Maka perhatikan kalimat wattabi'ina lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Ada kriteria bi ihsan, yaitu betul-betul apa? Mengikutinya ya dengan baik. Zahiran wa batinan, baik secara zahir maupun batin. Baik pada ibadah maupun pada akidah, demikian pula pada muamalah dan akhlak dan aspek-aspek kehidupan yang lain. Dan ini selaras dengan ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa in rafadaka an-nas ay ab'aduka wajtanabuka. Walaupun manusia menolakmu, maksudnya apa? Ab'aduka, mereka menjauhkanmu. Wajtanabuka, dan mereka menjauhimu, menjauhkanmu dari manusia, berusaha menghalang-halangi. Nah, engkau ingin menyampaikan kajian, menyampaikan khutbah, dihalang-halangi. Agar apa? Agar manusia tidak mendengarkan penjelasan-penjelasanmu. Ini ab'adu, menjauhkanmu dari manusia, mengasingkanmu. Wajtanabuka, dan mereka sendiri juga menjauhimu. Intinya apa? Mereka menolakmu, berusaha menjauh dari dirimu. Tapi jangan pedulikan, tetap hendaknya engkau berpegang di atas manhaj salaf. Karena memang sunnatullah demikian, untuk salafiyun adalah sebagai apa? Minoritas. Sebab mereka satu golongan dari 73 golongan yang ada. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini terpecah belah menjadi 73 golongan, satu golongan di surga dan sisanya di neraka. Nah, semuanya di neraka kecuali satu. Mereka itulah ahli sunnati wal jamaah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah. Mereka itulah salafiyun. Tapi tadi yaitu yang apa? Walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti manhaj ini dengan ihsan, dengan baik. Jangan apa? Tebang pilih. Yaitu maksudnya yang sesuai dengan selera diikuti, ini manhaj salaf. Tapi yang tidak sesuai dengan selera kita jauhi. Tidak apa-apa, saya tidak mengikuti manhaj salaf dalam masalah ini. Ini tidak ihsan dalam mengikuti para salaf. Hendaknya ketika mengikuti para salaf ya bi ihsan, ikuti dengan baik, mencakup semua aspek kehidupan kita. Wa iyyaka wa ara'a rijal, ay ihdar ara'a rijal. Maksudnya hati-hati dari pemikiran-pemikiran orang. Apa itu yang dimaksud dengan ara'a rijal? Wa hiya ma qila bi mujarradir ra'yi min ghairi istinadin ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Yaitu apa saja dikatakan hanya berdasarkan pemikiran saja, tanpa ada sandaran dari kitabullah dan sunnah Rasulullah. Yang seperti ini akhwan, sesuatu yang hanya dasarnya olah pikir, dasarnya akal belaka, tanpa ada sandaran dari Alkitab dan sunnah, kita apa? Diperintahkan untuk berhati-hati. Hati-hati, ihdar. Naam. Wa in zakhrafuhu, walaupun mereka menghias-hiasinya,
jammalul lafdha wa hasanuhu, mereka apa? Memperindah lafadznya dan memperbagusnya. Dan ini kebanyakan apa? Keadaan ahlul batil, mereka menghias-hiasi kebatilan mereka, sehingga banyak manusia tertipu. Fa innal batila la ya'udu haqqan bi zakharafatihi wa tahsinihi. Ya, kalian harus hati-hati walaupun mereka menghias-hiasi perkataannya. Kenapa? Karena kebatilan tidak akan berubah menjadi kebenaran dengan sebab hiasan-hiasan dan bagusnya lafaz yang disematkan, kalimat-kalimat yang diberikan, tidak akan mengubah kebatilan. Al-batil batil, kebatilan ya tetap kebatilan, tidak akan berubah menjadi kebenaran. Taib, ini syarah dari kalam Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala yang masyhur. Di antara asar yang bagus untuk ditambahkan juga asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Nasr Al-Marwazi rahimahullahu taala dalam As-Sunnah, sanadnya sahih. Alhamdulillah. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innakumul yawma 'alal fitrah wa innakum satuhditsuna wa yuhdatsu lakum. Fa idza ra'aitum muhdatsatin fa 'alaikum bil hadyil awwal. Kata Abdullah bin Mas'ud, innakumul yawma 'alal fitrah, sungguhnya kalian saat ini berada di atas fitrah, itu di atas Islam yang hak, Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikan oleh para sahabat ke generasi demi generasi, terus bersambung. Wa innakum satuhditsuna wa yuhdatsu lakum, dan sungguhnya kalian itu akan mengada-adakan perkara yang baru, dan wa yuhdatsu lakum juga akan dimunculkan perkara-perkara baru untuk kalian. Dan ini sebagaimana apa? Berita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbad, fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Akan muncul perkara-perkara baru, itu jelas. Lalu bagaimana sikap kita ketika mendapati perkara-perkara yang baru? Nah, ini yang penting. Bimbingan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, fa idza ra'aitum muhdatsatin fa 'alaikum bil hadyil awwal. Apabila kalian melihat perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan al-hadyil awal, dengan bimbingan yang awal. Jangan mengambil bimbingan yang datang belakangan yang menyelisihi para salaf. Fa'alaikum bil hadyil awal, maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan petunjuk, dengan bimbingan yang awal, yaitu bimbingan para salaf ridwanullahi alaihim. Baik. Barakallahu fiikum. Mungkin itu dulu untuk kisah munadharah yang dibawakan di sini. Insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka